untuk siang hari ini dengan bisa hadir di acara diseminasi tentang disiplin positif yang akan disampaikan oleh Ibu Yuli. Beliau adalah salah satu peserta calon guru penggerak angkatan 11 dan sekarang beliaunya menjalani pendidikan guru penggerak kurang lebih 6 bulan, dan pada kesempatan siang hari ini beliau akan memaparkan tentang budaya positif di hadapan panjenengan semua. Untuk selanjutnya waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Yuli untuk menjelaskan tentang diseminasi budaya positif. Dan nanti kalau ada beberapa pertanyaan ataupun masukan dari panjenengan semua di sesi berikutnya nanti kami berikan waktu. Baiklah, kepada Ibu Yuli Wulandari, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haris yang sudah menjadi moderator dan juga kepada teman-teman yang hadir di ruangan ini ya. Ini sangat penting kami sampaikan sebagai salah satu upaya untuk mencerdaskan anak bangsa melalui perbaikan moral. Hari ini saya akan menjelaskan tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4 disiplin positif kepada guru. Jadi sasarannya Bapak Ibu guru. Kalau tadi saya sudah menjelaskan kepada anak-anak tentang apa itu disiplin positif, nanti saya cerita lebih lanjut bagaimana kalau di Bekasi. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, saya sebagai CGP angkatan 11 dari Kabupaten Lumajang ini mempunyai mitra di sini, Bapak Ibu guru yang menjadi pendukung dalam kegiatan saya selanjutnya. Nah, ini sama ya tadi profil CGP-nya. Saya sendiri Yuli Rahma Wulandari, fasilitator Ibu Erni, dan pengajar praktik Ibu Ratna Ernawati. Nah, dari sini saya memahami bahwa di atas saya itu masih ada orang-orang hebat. Perlu diketahui Ibu Ratna ini masih guru SD ya, tapi sudah bisa memimpin saya selaku guru praktik. Nah, sebenarnya disiplin positif itu turunan dari budaya positifnya. Budaya masih budaya ada positif. Berarti istilahnya itu terdapat nilai-nilai kebaikan yang akan ditularkan kepada peserta didik. Yang intinya ada rasa hormat dan nilai tanggung jawab. Cakupan budaya positif, konsep disiplin positif, keyakinan kelas dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia itu ada 7 ya. Ada 5. Yang keempat posisi kontrol, yang terakhir segitiga restitusi. Jadi saya akan menjelaskan 2 nanti, yaitu konsep disiplin positif dan 3D. Konsep disiplin positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kalau mendengar namanya kan aneh ya. Yang di sini disiplin positif, yang di bawah segitiga restitusi. Kalau orang awam pasti menganggap bahwa itu sesuatu yang yang aneh karena terlalu teknis istilahnya. Nah, pengertian disiplin positif merupakan pendekatan positif dengan cara pengelolaan perilaku dalam mendidik siswa tanpa adanya kekerasan. Jadi kita harus berbaik-baiklah, maksudnya nilai positifnya itu ada. Contoh penerapannya disiplin positif di sekolah sangat penting dipahami oleh seorang guru. Jadi kita bukan zaman Omar Bakri, kita zaman
zaman guru The Green ya. Penerapan disiplin positif tersebut mempunyai banyak manfaat dalam mewujudkan lingkungan belajar siswa ya. Jadi kita bisa berada di kelas, tapi kalau kondisi lingkungan tidak kondusif akan menimbulkan permasalahan. Dalam menerapkan disiplin positif terdapat 4 komponen yang harus diperhatikan. Menetapkan tujuan pengasuhan dalam jangka panjang. Ini artinya tidak hanya di sekolah, di rumah juga. Jadi suatu saat kesiswaan juga akan mengundang orang tua untuk menyampaikan budaya positif. Yang kedua, kehangatan dan kejelasan ya. Yang ketiga, empati terhadap anak. Yang terakhir, pemecahan masalah bersama. Jadi tidak bisa anak-anak itu memecahkan masalah bersama sendiri. Jadi harus dituntun, harus difasilitasi, pokoknya harus bersama-sama, harus kolaboratif ya. Nah, tujuan disiplin positif menumbuh kembangkan pemikiran perilaku positif. Tadi sudah disebutkan, tapi di sekolah ada 3 tujuan. Memberi dukungan terciptanya perilaku yang tidak menyimpang, mendorong siswa melakukan yang baik dan benar. Yang ketiga, membantu siswa memahami, menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan dan menjauhi melakukan hal-hal yang dilarang oleh sekolah. Dilarang itu kata-kata yang dari tadi ketika saya diseminasi dengan siswa itu mereka menanyakan kenapa kok peraturan itu isinya dilarang. Nah, karena itu mari kita belajar mengenai peraturan yang tidak dilarang. Jadi saya jelaskan seperti itu. Nah, ini manfaat disiplin positif. Nah, tentunya ini tercipta akan menimbulkan manfaat ya. Jadi orang dewasa akan bersikap ramah sekaligus tegas. Jadi ini mungkin suatu pendekatan untuk mereduksi mereka memahami peraturan yang sifatnya lebih low ya. Jadi tidak kata dilarang terus. Praktik disiplin positif di sekolah ya. Ada 5. Membangun kegiatan belajar tempat tumbuh kembang anak. Yang kedua, memahami karakteristik dan kebutuhan anak. 3, menyelenggarakan gotong royong antara guru dan orang tua ya, tetap kolaborasi ya. Yang keempat, meningkatkan insentitas komunikasi. Jadi harus pakai komunikasi. Ya, membangun hubungan yang lentur, jamak dan peran. Jadi kalau dulu saya menciptakan istilah lentik lentur. Jadi ini ternyata ada ya. Hubungan disiplin positif dengan tata tertib di sekolah. Penggunaan tata tertib dalam kelas sangat diperlukan untuk membentuk kedisiplinan siswa. Tata tertib memiliki manfaat yang banyak karena menjadi acuan bagi siswa untuk berperilaku. Peraturan di kelas adalah standar perilaku siswa yang mencegah masalah manajemen. Jadi ada manajemen kontrol yang mengikuti dari tata tertib atau peraturan. Hubungan disiplin positif dengan keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, terlepas dari latar belakang tersebut ya, kita terdiri dari suku, bangsa, agama. Keyakinan lebih dapat memotivasi kita untuk berbuat baik. Hubungan disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan universal ya, ini harus dipupuk sejak dini.
Nah, kebajikan universal itu apa sih? Baik dan buruk. Di sekolah kan ada ya, toleransi, bersahabat, kejujuran, sopan, tata tertib, itu nilai-nilai kebajikan. Keyakinan kelas ya, yang saya ceritakan tadi, keyakinan kelas itu seperti yang diceritakan teman saya, keyakinan yang diungkapkan teman saya, keyakinan kelas itu bisa diambil dari nilai-nilai kebajikan dan juga peraturan sekolah. Jadi kenapa kok dilarang? Apa bisa tidak dilarang jadi peraturan? Bisa. Saya jawab. Tadi saya memberi contoh 3 elemen. Dilarang menggunakan sepatu putih. Kalau seperti itu, kalimat kebajikannya apa? Coba. Sebaiknya menggunakan seragam yang rapi atau tidak boleh menyebutkan karena orang belum tentu. Walaupun di situ kita menekankan pakai sepatu hitam, menggunakan seragam sesuai ketentuan gitu ya. Tidak boleh menyebutkan. Jadi ada permasalahan yang mengatakan, ya ada permasalahan yang mengatakan kalau itu bisa membuat orang terdiskriminasi karena warna sepatunya. Jadi setelah ada ketentuan itu ya kita mereduksi menjadi kalimat-kalimat bijak. Yang kedua tadi dilarang bolos. Jadi kita membuat kalimat itu menjadi jika tidak masuk harap memberi laporan atau meminta izin. Yang ketiga tadi apa Mbak? 3 kan ya? Oh, wah tuh 3 tadi. Oh, dilarang merusak fasilitas sekolah. Berarti merawat fasilitas sekolah atau di depannya ditambahin mari merawat fasilitas sekolah. Nah, itu yang kita sepakati di kelas 10 TKR 2 ya. Pada awalnya mereka tidak paham, akhirnya bisa memahami bahwa di balik kalimat dilarang itu bisa muncul kalimat larangan tetapi bentuknya yang lebih adaptif terhadap nilai-nilai kebajikan. Hal menarik dalam mempelajari keterkaitan antara disiplin positif dengan keyakinan kelas. Ya, itu ya. Kan loncat ya, tapi yang dia nggak apa-apa. Hal ini karena murid belajar untuk mematuhi apa yang sudah disepakati ya. Walaupun saya mengajukan 3, ternyata mereka menanyakan yang lain. Lah kalau kita ke kantin, itu apa Bu? Berarti demi kenyamanan harus antri. Tidak boleh dilarang terombol antri kalimatnya. Jadi mereka menanyakan akhirnya. Cara merumuskan keyakinan kelas. Meminta siswa menulis keyakinan kelas, membahas keyakinan kelas. Yang kedua, memilah keyakinan kelas. Jadi dipilah. Kalau peraturan itu bisa ada 70, di keyakinan kelas bisa jadi cuma 10 ya. Mengubah keyakinan kelas akan menjadi kalimat positif. Yang terakhir menyepakati keyakinan kelas yang sudah diciptakan. Jadi harus sepakat ya. Jadi harus sepakat bisa melalui permainan sehingga tercipta keyakinan kelas. Tidak bisa kita mengajukan atau istilahnya yang keren ya, ko-kreasi, memaksakan. Oh, Bu Guru sudah bikin, tidak bisa. Jadi harus mereka. Jadi tadi itu siapa yang bilang ini, siapa yang bilang ini sudah bisa kita data ya. Solusi bila tidak terdapat keyakinan di sekolah. Nah, ini bahaya ini. Solusinya dari sekian kalimat yang tertera di sini bisa saya sarikan. Kita kembalikan kepada nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan oleh sekolah. Coba apa kalau di SMP Negeri Laras? Taat beribadah. Jadi apa Pak? Kalau taat beribadah ya Pak? Kalimat positifnya apa? Beribadah tepat waktu.
Bagaimana jika keyakinan kelas dilanggar? Maka murid sama dengan melanggar keyakinan dirinya sendiri ya. Jika keyakinan kelas ditaati, maka dengan itu mereka menghargai diri sendiri dan orang lain. Kan menyepakati itu tadi butuh kebersamaan. Mengapa perlu ada keyakinan kelas? Karena merupakan aturan atau norma yang dibuat guru dan siswa bersama-sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Ya. Tadi ada yang sebelumnya memang saya buat angket ya. Tadi ada yang minta waktu belajarnya minta diperpendek. Ya, akhirnya kita jelaskan belajar dengan tenang dan tekun. Jadi mereka tidak berani meneruskan waktu belajar diperpendek. Apa kendala dan atau tantangan yang dihadapi dalam membuat keyakinan kelas? Nah, ini sering terjadi. Terkait keyakinan kelas adalah memahami keyakinan kelas pada peserta didik menumbuhkan motivasi intrinsik. Nah, intrinsik itu apa? Ya. Ada maksud yang tersembunyi. Jadi itu kendalanya. Menumbuhkan itu dan pola pikir yang sudah tertanam selama ini adalah peraturan, bukan keyakinan. Jadi menganggap peraturan, takut-takut melanggar, takut-takut dilarang. Tip membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas adalah diskusi. Itu sangat penting. Tahap ini guru dapat melemparkan beberapa pertanyaan atau gagasan atau ide ya. Nanti mereka yang mengelola sebagai pertanyaan pancingan ya, atau pemantik dalam sekarang ya. Yang kedua, menggambarkan kelas yang ideal. Yang ketiga, curah ide. Yang keempat, diskusi untuk merumuskan poin kesepakatan, membuat kalimat kesepakatan, yaitu seperti tadi kalimat Nah, setelah mempelajari modul ini, apa perasaan Anda? Ya, senang sekali karena ternyata dulu cuma berangan-angan membuat keyakinan kelas itu tahapannya apa? Nggak tahu. Sekarang sudah bisa membreakdown dari peraturan kelas ke keyakinan kelas, dimix dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi itu saling terkait ya. Tidak bisa keyakinan kelas diri sendiri, tidak bisa. Mesti harus berlandaskan peraturan yang ada di sekolah. Nah, ini hanya sekilas ya, praktik segitiga restitusi ya, bisa dipraktekkan. Mengingat jumlah guru BK itu sedikit sekali, jadi kadang-kadang guru BK-nya tidak ada. Jadi harapannya Bapak Ibu bisa mempraktekkan sendiri ya. Restitusi bukan menebus kesalahan. Restitusi adalah tawaran. Tawaran bukan paksaan dan fokus pada solusi. Kita bisa membuat skenario ini namanya segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang misalkan ada kesalahan, ada pelakunya, berarti distabilkan identitasnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Oh, kamu tadi ada masalah ini ya. Jadi kalimatnya tidak terlalu rumit ya. Ya, setelah itu mereka akan menjawab dengan tepat. Terus selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Ya, bisa dipraktekkan seperti ini. Oh, disclaimer. Berikut ini praktek penerapannya. Ide dan tokohnya hanya fiktif belaka ya, walaupun tokohnya asli pinjam. Ya. Nah, ini kasus 1, murid bertengkar dengan teman sekelasnya. Abaikan backgroundnya ya, dan masuk background. Nah, ini menstabilkan identitas pada tahap pertama. Jadi menanyakan gitu ya. Ini murid baru ini. Nah, ini juga validasi kesalahan. Saya sekali ini tidak bisa jalan, sebenarnya ini video ya. Ya.
tindakan yang salah pada tahap kedua. Ya, menanyakan keyakinan pada tahap ketiga. Ya, kan ceritanya bertengkar. Kalau bertengkar mesti ada lawannya. Berarti lawannya kita perlakukan yang sama. Ya, nah, ini ya, sama. Nah, kesimpulannya, sebagai guru kita harus berada di posisi kontrol manager. Jadi tidak boleh menghakimi. Ya, kita boleh input data, tetapi tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri. Jadi bersama-sama mencari solusi permasalahan dengan catatan yang punya masalah mau masalahnya diselesaikan secara bersama-sama dan saling memaafkan bila ada kesalahan. Terima kasih. Begitu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, Bapak Ibu, terima kasih masih bersama kita. Demikian tadi pemaparan dari narasumber Ibu Yuli. Untuk sesi yang kedua, jika panjenengan ada pertanyaan, kami persilakan. Tidak ada ya? Ya, sudah cukup. Baiklah, Bapak Ibu, demikianlah pemaparan yang sudah kita laksanakan bersama. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Atau mungkin ada kesimpulan dulu? Oh iya, saya simpulkan ya. Memang membuat keyakinan kelas ini butuh tahapan ya. Jadi kita harus jeli dalam mempraktekkan. Tidak apa-apa kita membuat skenario asalkan tahapannya benar ya. Ini akan berguna sekali dalam mengawal peserta didik yang mulai berkembang dan mempunyai keinginan-keinginan yang berbeda-beda. Jadi setiap masalah itu pasti akan ketemu solusinya. Jadi dengan begitu kita akan terbiasa membuat skenario dan juga membuat laporan dalam penanganan siswa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesimpulan yang sudah disampaikan Bapak Ibu. Demikianlah acara pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti kalau bu guru bilang
Sudah sesuai kesepakatan kan ya? Kalau HP-nya digunakan berarti apa? Berarti dibedakan di ruang B. Oke, kita mulai hari ini. Oke. Indonesia. Adalah bangsa yang kaya. Adalah bangsa yang kaya. Terdiri dari suku-suku bangsa yang banyak di negara-negara dunia. Ternyata banyak yang mengabaikan kebijakan dari itu. Padahal mereka sudah jelas. Karena tidak, saya tes pendengarannya ya. Nanti ini yang belakang harus tes dibisikkan dengarkan ya. Jadi salah satu dari sini pokoknya yang depan dan belakang itu juga antara kalian tes bahaya kamu Oke, hari ini adalah pesan berbisik ya. Jadi kalau yang salah berarti yang kalah ya. Nanti jawabannya akan diberikan kepada Mbak dulu ya. Tidak boleh. Berikan kepada temanmu. Bisikkan kok. Temanmu bisikkan berapa? Yang terakhir ya. Iya, bisikkan. Sudah? Selesai?
Ada Pak gratis itu boleh. Alhamdulillah ya Allah.